Yusuf mengatakan, sekarang tadi mereka bilang, Yusuf, aku jualkan aku ke kamu, tapi yang penting kasih aku makan. Oke, memang sistemnya seperti itu. Tapi Yusuf mengatakan gini, sekarang tanah ini milik Firaun, tapi sekarang aku kasih kamu ini tanam di tanah milik Firaun itu 20% kasih ke Firaun, tapi 80% buat kamu sama keluarga, sehingga kata Yusuf seumur-umur hidup kamu terpelihara. Mereka mengatakan, terima kasih Yusuf, kami mau jadi budak pun rela karena kami kau pelihara. Mereka bersyukur. Jadi di tengah-tengah logic of scarcity, Yusuf menjalankan perannya dengan cara berpikir kemurahan, memelihara, menjaga, dan menyelamatkan. Berbeda sekali. Dan Tuhan nantinya di tengah-tengah padang gurun menurunkan mana. Kaya itu bukan cuma sekedar mekanisme pasar, ada intervensi lagi. Semua karena saya menyelamatkan kamu. Logikanya begini, mesti terjadi. Tidak, Tuhan yang kasih dan Tuhan memberikan sabar. Maka ketika saudara berhenti di hari Sabat pergi ke gereja, Anda mau mengatakan, ingat kamu imperium Mesir, imperium dunia. Siapa yang bilang aku harus kerja dari Senin sampai Senin baru aku akan sembuh? Tidak. Logika itu bukan logic of scarcity, logic of abundance dari Tuhan. Scarcity itu tetapi aku punya Tuhan yang memelihara, sehingga aku bisa bersyukur, aku bisa berterima kasih, aku bisa istirahat. Sementara yang lain kerja dari Senin sampai Senin, itu karena kamu membuat Firaun. Tuhanku bukan seperti itu. Tuhanku membuat aku bisa istirahat, aku melayani Dia, aku di rumah Dia, aku bersyukur pada Dia, dan aku bisa berbagi, aku bisa memberi. Karena logika aku bukan scarcity, logic of abundance. Beda sekali. Imperium Mesir dan kerajaan Allah. Berikutnya saudara, ada imperium Babel. Nah, jadi kalau imperium Mesir mengajarkan scarcity, itu kacau. Tuhan bilang, kau jangan kedua Allah ini. The myth of progress. Apakah kita betul-betul sedang maju? Rousseau mempertanyakan hal itu. Rousseau mempertanyakan apakah kita betul-betul semua sistem yang ada ini adalah kemajuan. Jangan-jangan orang savage, orang kasar itu sebetulnya lebih baik daripada kita. Nah, saudara sekalian, di dalam zaman Daniel, Babel memakai sefer atau pendidikan atau tulisan untuk membabilonkan future leader Israel. Persis seperti saudara sedang mau dibabilonkan oleh dunia ini. Nasibmu itu ditentukan oleh gerak bintang, bukan ditentukan oleh Tuhan. Jadi natural saja, naturalisme saja. Semuanya ada di dalam ekosistem ini loh. Ya, jadi perhatikan gerak bintang, kamu bisa meramal. Itulah sains, itulah ilmu. Saudara sekalian, jadi mereka dihadapkan tiap hari dengan sefer tulisan pendidikan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Ini kan mitos progres kan. Kita kalau bicara Tuhan di Indonesia, itu namanya intellectual. Kadang-kadang orang berkata, kamu percaya Kristen? Gitu kan, itu kan pelajar kan. Langsung aja jangan membuli. Kamu sudah membuli saya. Gitu. Kalau kamu saya tertawakan, jadi kamu nggak percaya? Wah, dia sudah emosi gitu kan ya. Kenapa kita percaya kita ditertawakan? Itu kan intellectual bullying. Kenapa kamu tertawa? Argumenmu apa? Belum ada argumen kok. Lu percaya begitu? Itu kan iman kan? Buat iman, kalau lu apa? Gua bagi ilmu kan? Ilmu apa? Ya ilmu dunia kan bukan diciptakan oleh Tuhan. Lu mau tahu? Lu pernah lihat Tuhan nggak? Nggak pernah. Lu pernah lihat itu nggak? Gimana Big Bang
kalau terjadi. Nggak pernah juga, sama kita pakai iman sama-sama gitu. Untuk beriman sama Tuhan hidup, kamu beriman sama jurnal. Iya, kali dia baca jurnal. Udah pernah ketemu yang jurnal belum? Belum gitu ya. Gimana gitu? Kita diketawain karena kita beriman kepada Allah di dalam kitab suci. Tapi mereka tidak boleh ditertawakan karena mereka percaya kepada sesuatu kebenaran yang sebetulnya juga iman. Nah, jadi kita melihat ada myth of progress, mitos. Mereka kelihatannya maju, tapi sebenarnya tidak. Dan kita sebetulnya sedang dijauhkan. Seperti Adam dan Hawa, diajak Tuhan melihat pohon kehidupan, melihat semuanya. Dan cara menafsir pohon itu tidak boleh dilepaskan dari kalimat perkataan Tuhan. Ini loh pohon, makan buah pohon ini, kamu mati. Itu interpretasinya. Iblis bilang, enggak lah, cara interpretasinya enggak begitu. Lihat pohon itu kelihatan ragu sekali. Cara interpretasinya adalah, kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan. Inilah mitos Babel, mitos kemajuan. Dan Daniel melawan. Dia mau menyatakan bahwa di belakang bintang itu masih ada yang lebih tinggi. Dia melakukan resistensi terhadap itu. Dia mau menyatakan bahwa Tuhan lebih tinggi daripada semua mitos progresif. Saudara kalau membaca bukunya Neil Postman, saya pernah sampaikan juga, tapi Tuhan. Wah, itu Daniel luar biasa sekali. Jadi dia tidak mau ikut mitos-mitos itu. Namamu Belshazzar, enggak, aku Daniel. God is my judge. Artinya itu. Mitos Babel. Apakah Daniel kemudian mengatakan, saya buang semua ilmu? Nah, bukan berarti saudara mengatakan, betul Pak, itu mitos progresi mulai hari ini. Saya tidak mau belajar. Saya akan tunjukkan bergantung pada Tuhan. Tidak juga ya. Daniel 10 kali lebih pintar mencatat itu. Dia ikutin semua ilmunya, tapi critical acceptance, menerima dengan kritis dan mengembangkan dengan improvisasi. Saudara sekalian, ketika nabi-nabi palsu menyebarkan mitos kejayaan palsu, Yeremia melakukan counter dengan apa saudara? Berkebun. Itu bangkanya dia. Nih, saya di sini saya berkebun. Oh, kita tanpa batas, semua jual tanpa batas.